Aku sangat yakin keputusan terbaik diambil sama orang percaya diri. Orang yang tidak percaya diri, sekalipun dia punya banyak hal, seringkali keputusan nanti salah. Karena dia ngambil keputusan dari rasa takut, khawatir, atau serakah. Jadi kalau keputusan diambil dari rasa takut, khawatir, atau serakah, apalagi kemarahan, nggak ada keputusan baik yang dihasilin. Keputusan baik hanya dihasilin saat dia percaya diri yang positif. Entah kita salah pilih pasangan hidup, salah pilih kantor, salah pilih side job, salah pilih apapun, seringkali cuma karena referensi kita kurang. Ini kan ilmu universal. Berapa banyak orang salah pilih pasangan hidup karena gaulnya di situ-situ doang. Seakan-akan dunia ini isinya cuma dia doang. Visi itu bukan sesuatu yang ada di dalam yang kita cari-cari. Karena orang suka bilang, temuin panggilan lu. Temuin tujuan hidup lu. Temuin visi lu. Gue gak percaya kalau orang itu nemuin visinya. Mungkin lebih tepatnya menurut gue orang membentuk visinya sendiri. Hai semua, welcome to Kipots. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Aditya Pratama. Hai Kak. Halo Sandra. Thank you so much for being here. Dengan senang hati. Very happy to have you here. Jadi dari kemarin kayaknya udah banyak banget yang tahu sosoknya Kak Aditya ini seperti apa. Aku juga nonton beberapa videonya Kak Aditya. Terus juga ngelihat kayaknya kalau di podcast very settle, very semangat juga kalau menyampaikan ide-ide gitu misalnya. Tapi aku penasaran sebenarnya apakah personality yang kakak tunjukkan sekarang ini atau di online ini tuh real personality atau ini adalah personality yang terbentuk karena perjalanan panjang dari pelajaran-pelajaran? Pertanyaan menarik. Definisiin real personality. Jadi di sebagian orang, di bayangan mereka, personality manusia itu cuma ada satu. Yep. Jadi kalau gue gini, ya dimanapun gue gini. Yes. Itu real personality di bayangan orang. Masalahnya bukan ini real personality atau ini bukan real personality. Tapi menurut gue definisi real personality seringkali ngaco. Contoh, apakah cara kita komunikasi, cara kita membawa diri, personality kita di depan anak, sama di depan mertua, sama di depan karyawan kita, sama di depan investor semua sama? Nggak mungkin. Berarti yang mana yang real personality? Nah, maksudnya adalah menurutku nggak ada yang namanya real personality. Apakah real personality itu artinya saat tidak ada orang kamu menjadi siapa? Saat tidak ada orang ya tergantung. Saat tidak ada orang tapi kita sedang berdoa, sama saat tidak ada orang kita lagi dengar musik, saat tidak ada orang kita lagi karaokean sendiri. Ya personality pasti beda-beda juga. Itu kan saat tidak ada orang juga. Betul, Berarti apa yang disebut real personality? Menurutku real personality itu adalah di setiap aspek ketemu sama banyak orang. Berarti real personality seseorang bisa jadi ada banyak warna, ada banyak spektrum, dan beda konteks. Nah, tapi memang dulu gue gak kayak gini Sandra. Oke. Dulu gue lebih banyak halus. Gue mau dikenal dan berusaha memperkenalkan diri sebagai orang yang smart, humoris, gitu. Yeah. Smart dan humoris dulu. Terus gue mencoba dengan cara yang smart, humoris. Sampai di titik gue baca satu buku judulnya Radical Candor. Radical Candor. Candornya C-A-N-D-O-R. Buku itu ngajarin gue untuk ternyata punya bahasa yang straightforward justru lebih tidak menyakiti orang. Dulu aku pikir kalau aku gak senang sama cara Sandra nanya misalnya, aku akan yaudah diam aja deh. Ya udahlah jangan jadiin konflik lah, udahlah nantilah gitu. Sekarang aku ngerasa kayak Sandra, aku rasanya kurang nyaman kalau lagi proses pertanyaan ini Sandra tendang-tendang kaki aku misalnya gitu. Nah itu radical candor itu artinya komunikasi langsung. Kalau ada yang gak nyaman langsung diomongin pada saat itu juga, gak perlu nunggu. Dulu aku pikir ya nunggu timing yang tepat dong. Kan kalau negor itu harus tunggu timing tepat. Itu betul di beberapa konteks. Artinya kalau lagi emosi, sama-sama marah nih, jangan langsung ngomong. Bodohlah orang yang menunjukkan amarahnya langsung. Tapi dalam konteks ini, seringkali kita nggak lagi konflik marah, tapi saat kita nggak nyaman, udah kita simpen dulu deh. Nggak nyaman deh, kita simpen deh. Tunggu akumulasi, baru kita ngomong ke orangnya. Masalahnya orang yang ngerasa kayak, kok lu ngungkit sih? Iya, udah lama. Loh, kalau di sisi yang satu ngerasanya, ya gue nunggu momen yang tepat buat ngomong, bukan ngungkit. Nah di situ gue ngerasa radical candor tuh cocok buat gue. Radical candor tuh adalah cara menjadi orang yang jujur, tapi justru jadi tidak menyakiti.
Oke. Nah caranya adalah saat ini konteksnya tidak lagi amarah-amarah meledak-ledak. Saat misalnya contoh, misalnya kita rekan kerja. Terus misalnya kita lagi meeting nih. Ini contohnya meeting. Terus ternyata misalnya Sandra nggak siapin PowerPoint yang seharusnya disiapin. Iya. Terus meetingnya jadi buang-buang waktu dong. Betul. Mungkin gue akan secara radical candor gue ngomong, Sandra, mungkin baiknya ke depan Next, iya. kita siapin dulu aja presentasinya. Karena kalau nggak disiapin kayak gini jadi buang-buang waktu. Mendingan kalau kayak gini nggak usah dibikin meeting dulu. Itu radical candor. Itu cara gue yang gue personifikasiin sekarang. Oke. Tapi kalau dulu, wah gue tipikal kayak, oh it's okay. Nggak apa-apa kalau belum siap nggak apa-apa. Iya. Presentasi belum ada ya. Yaudah yang ada dulu aja yuk. Yaudah yuk. Udahlah itu bukan masalah. Tapi nanti gue simpan 1, 2, 3 sampai kejadiannya udah sebulan baru gue ngomong, Sandra, udah berkali-kali loh, ini bukan sekali ya Sandra. Tapi gimana ya, gue mau ngomong tapi ya lu akhirnya malah Sandra ngerasa kayak, kok lu ngungkit-ngungkit kayak lu gak punya salah. Padahal kalau langsung to the point selesai ya udah, besok gak usah dibahas lagi. Kecuali besok lu ngelakuin yang sama. Gue langsung ngomong, Sandra, kalau memang Sandra sulit bikin presentasinya, bisa gak gue bantu? Apa yang bisa gue bantu? Soalnya ini kan sudah kedua kali nih Sandra. Berarti 2 kali kita buang waktu nih. Oke. Model begitu. Oke. Berarti sekarang lebih suka disebut atau mungkin lebih suka dianggap yang lebih straightforward itu ya, lebih cocok berarti. Iya, bahasanya belak-belakan. Iya, belak-belakan. Dan apakah itu works juga untuk ke bisnis atau mungkin ke personal life Kak sendiri? Iya, sangat. Oke. Kalau misalnya ditanya Kak, sekarang kan berarti dengan straightforwardnya akhirnya mungkin membawa juga sedikit banyak ke, maksudnya personality membawa menjadi CEO, pebisnis sekarang seperti sekarang ini ya, lumayan. Dan juga jadi dosen juga pernah aku lihat. Tapi apakah sebenarnya hidup dan pekerjaan ini adalah visi yang memang kakak punya dari zaman dulu gitu? Oke. Is this the dream that Very good question that you dream of gitu? Gue bongkarin apa adanya aja ya. Boleh. Gue yakin sampai detik ini pun. Jangankan Sandra. Kalau Sandra punya atasan Sandra belum tentu sampai detik ini tahu visi hidupnya apa. Oh wow. Memang hari ini Sandra merasa ini yang lagi dijalani atau nggak usah ngerasa deh. Apakah Sandra tahu visi hidup Sandra apa? Jadi kelemahan banyak orang Indonesia adalah dipaksa di umur 17 sudah menentukan jalan hidupnya. Oh yes, benar. Padahal gue sangat setuju sama David Epstein di bukunya yang judulnya Range. Ya. Mungkin umur 30-40 pun kita gak tahu tujuan kita, arah hidup kita mau kemana. Mau kita rohaniwan yang suka berdoa setiap hari, mau kita visioner yang luar biasa pun, kita sering pivot setiap 3 tahun kan. Iya. Bukan karena panggilan kita berubah-berubah, karena memang kita belum yakin sekali. Tapi poinnya adalah, satu yang gue tangkap, panggilan itu atau visi itu bukan sesuatu yang ada di dalam yang kita cari-cari. Karena orang suka bilang, temuin panggilan lu. Iya. Temuin tujuan hidup lu. Betul. Temuin visi lu. Gue gak percaya kalau orang itu nemuin visinya. Mungkin lebih tepatnya menurut gue, orang membentuk visinya sendiri. Jadi bukannya kayak, apakah yakin dari awal ini yang akan kamu jalanin? Enggak. Tapi ini yang gue pilih buat gue jalanin. Yakin gak yakin gue jalanin. Karena kalau nunggu yakin, nanti kalau gue gak yakin gimana? Terus nanti kalau di tengah jalan gue gak yakin lagi, terus gue ganti lagi. Nunggu yang yakin. Yakin akhirnya jadi validasi buat perasaan aman dan perasaan nyaman. Jadi kalau orang mau mempertimbangkan sesuatu biasanya, ya gue gumulin dulu ya, gue pikirin dulu. Yep. Maksudnya tuh mencari keyakinan. Betul. Oke, merasa yakin dia jalanin, setahun kemudian dia gak yakin lagi. Terus dia ngerasa, kayaknya gue kemarin salah deh. Nah gue gak suka. Gue maunya, kalau hari ini kita putusin A, pertimbangin baik buruknya secara rasional. Oke, ini bukan yang terbaik, tapi ini yang terbaik yang sekarang kita bisa ambil. Komitin jalanin, goalsnya ini jalanin. Kalau goalsnya ternyata gak tercapai dengan ini, ya udah. Goalsnya aku apa sih? Punya duit. Oh, oke. Punya duit itu adalah goals utamanya. Iya. Punya duit dengan cara yang benar, itu adalah goals utamanya. Okay. Kenapa begitu? Karena gue punya 7 adik. Mereka itu yang tinggal bareng waktu dari gue kecil itu ada 4. Oke. 3 sama papa, ini 4 yang sama mama. Jadi gue tinggal bareng berempat ini. Mau gue punya visi gak punya visi, mau gue punya personality gak punya personality, mereka harus makan. Yes.
kontrakan rumah harus dibayar. Ya yang realistis adalah gue harus punya duit buat mereka. Exactly. Tentu dengan cara yang benar, bukan karena mau sok bermoral. Tapi contoh, gimana caranya punya duit dengan cara yang tidak benar? Gue ngerampok aja, gue nyolong bank aja, atau gue ngebegal aja. Iya, tapi bisa gak ngerampok, nyolong bank, dan ngebegal dijadiin pekerjaan tetap? Enggak. Bahkan buku Freakonomics ngebedah bahwa penghasilan rata-rata perampok bank itu di bawah UMR Amerika. Kok bisa? Karena kegiatan merampok bank kalaupun berhasil dengan resiko yang besar, Iya. berapa kali sih bisa dilakuin? Bisa kita lakuin sebulan sekali, Iya, seminggu iya, sekali. iya. Dan rata-rata perampok bank apakah kayak yang di film-film begitu? Mungkin berhasil ngerampok, berapa duit yang berhasil dirampok? Iya ya. Jadi maksudnya dengan kejahatan, dengan kita ngelakuin hal yang salah, jahat, tidak bermoral, seringkali justru merugikan diri kita lebih banyak daripada yang kita bayangin. Yes. Nah, dari pertanyaan tadi, apakah ini sesuai visi dan gambaran awal? Jelas. Sesuai dalam konteks, ini hasilin duit. Oke. Apa tuh yang hasilin duit? Sehari-hari gue kerja sebagai konsultan marketing. Ya. Ngebantuin brand untuk gimana caranya omsetnya naik titik udah. Gimana caranya Mas Adit, pokoknya saya punya budget marketing sekian, gimana cara omset saya naik titik, omset profit saya naik, silakan. Pikirin cara yang halal, legal, kreatif. Masalahnya adalah berarti kan saya harus marketingin diri saya sendiri dong. Yep. Gimana caranya bisa ngebantu brand marketing kalau saya aja nggak bisa marketingin diri saya sendiri. Nah gimana cara marketingin diri sendiri? Ya salah satunya adalah masuk ke podcast, Iya. bikin konten mungkin, masuk ke seminar, apapun itu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ini sesuai dengan visinya? Sesuai dengan visi yang saya tetapkan di 2018. Oke. 2018 saya lulus kuliah. Saya umurnya masih 20-an, 29 tepatnya. Jadi saat saya lulus kuliah 2018, visi saya cuma satu, pokoknya harus punya duit minimal sebulan 7,2 juta. Dan Oke. waktu itu kayak mimpi besar. Iya. Karena 7,2 juta baru lulus kuliah filsafat teologi di seminari. 7.200.000. 2018 saya dapat gaji pas magang itu 3,5 juta. Berarti itu 2 kali lipat lebih gaji. Kenapa 7.200.000? Itu hasil coret-coretan saya. Biaya Tuhan, kontrakan, biaya makan, minum, gas, iuran, apapun itu. Iya. 7.200.000 itu tidak ada budget untuk beli obat kalau sakit. Jadi tidak boleh sakit. Kalau sakit berarti di luar 7.200.000. Oke. Itu di level gini. Sandra punya BPJS? Punya kartu Indonesia Sehat gak? Enggak aku. Itu BPJS gratis. Yes. Saya punya. Oke. Karena waktu itu bahkan untuk ngurus itu kan perlu dapat surat keterangan miskin. Saya dapat surat keterangan Oh my miskin. Dan itu kan harus memenuhi syarat kan, Pak RT-nya yang inilah. Iya benar. Kelurahan apa saya nggak ngerti. Itu diurus. Mama saya dapetin itu. Karena kita bahkan nggak bisa bayar BPJS dan kondisinya memang semiskin itu. Jadi kalau mau tanya semiskin apa kamu? Semiskin kamu bisa dapat surat kartu Indonesia Sehat. Detik ini memang punya saya udah gak aktif karena saya udah keluar dari kakak. Iya dong. Tapi maksud saya adalah kondisi waktu itu benar-benar tidak boleh sakit. Jadi punya duit at least waktu itu 7.200.000 saya taruh di kepala saya. Gimana caranya punya 7.200.000? Ya udah saya lakuin apapun yang bisa ngasilin tuh. Jualan gelas, jualan mug, jualan souvenir, kaos, merchandise, apapun. Oke. Tapi saya baru tahu bahwa ternyata dunia digital itu, dunia online, podcast, sosial media, konten dan segala macam, itu bisa mempermudah saya dapat itu kalau saya ngerti cara pakainya. Nah dulu saya suka bersembunyi di balik, tapi saya gaptek. Tapi aku mah gak ngerti gitu-gituan konten-kontenan. Aku kan bukan selebgram, aku kan gak ngerti. Dulu gitu. Cuman kan balik lagi, visi yang kita tetapin, punya duit. Kalau untuk punya duit harus belajar sesuatu yang kita gak ngerti, belajar gak? Belajar, gak ada alasan gak ngerti. Iya dong. Gitu Sandra. Oke. Tadi menarik juga kalau tentang yang, maksudnya aku sangat menghargai visinya itu Kak. Jadi sebenarnya kan orang mungkin kok money oriented banget ya. Tapi karena sudah dijelaskan backgroundnya, jadinya make sense kenapa emang mungkin goals utamanya saat itu adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Dan mencari uang bagusnya atau positifnya adalah mencari uang dengan cara yang benar gitu ya. Dengan cara yang ya maksudnya yang positif, yang legal. Iya kayak gitu.
Karena tadi pas dijelasin juga, oh iya kalau ngerampok bank mungkin Nggak sustain. Ya nggak sustain. Kamu bisa juga. lakuin sekali, Bener, berhasil sekali. Bener, Tapi belum tentu kamu bisa lakuin 20 tahun terus menerus kan. Betul. Tapi kayaknya kalau yang sekarang kayak koruptor atau misalnya itu juga nggak sustain kan. Tapi kalau dapat 74 kilo emas sih oke sih Kak. 74 kilo emas dimiliki berapa tahun. Iya. Dan setelah perpindahan politik Iya diusut diambil kan. sih. Dulu kita that's suka it, bilang okay, gini, so. udahlah tenang gue punya backingan kuat. Exactly. Yang sekarang lagi dibongkar backingannya kurang kuat. Iya benar. Dibongkar juga kan. Iya. Itu maksudnya. It always happens. Cara yang tidak legal pasti tidak sustain. Yes. Jadi bayangin, Setuju. punya emasnya tapi nggak bisa dipakai. Iya. Makanya ditaruh di dalam tembok. Bener Bisa lagi. dipakai gak? Enggak. Buat apa punya emas 74 kilo kalau taruh dalam tembok? Mendingan punya emas 74.000 tapi kepake gitu kan. Cuma 4 gram di rumah. Taruh dalam tembok nggak bisa dipakai. Iya. Tapi bikin salah dikit Langsung digedor. Karena itu life dunia politik ruin. nggak ada sustain. Semua tindakan ilegal para koruptor itu tuh cuman kartu yang disimpan sama musuhnya. Kapanpun musuhnya mau bongkar, musuhnya punya kartunya. Bener lagi. Ya. Jadi emang gak sustain, I agree. Tapi ngelihat semua penjelasannya Kak Aditya juga, kan aku ngelihat kayaknya you already know what you want in life gitu loh. Maksudnya kayaknya mengerti apa yang dimau dan kita jalani nih apa yang dimau. Oke. Tapi aku mau tanya juga, maksudnya apakah beberapa orang, kalau yang aku lihat mungkin yang sebaya aku juga, teman-teman aku percaya kalau misalnya orang-orang kayak kakak, orang-orang yang ngerti apa yang dia mau atau mungkin orang yang kaya itu karena safety netnya kenceng. Jadi safety net is not always about money kan. Maybe it's networking, maybe it's mungkin teman, community dan segala macamnya. Apakah you also believe and agree kalau orang-orang kaya atau yang terlihat kaya dan hebat sekarang itu memang punya safety net? Karena safety net kan bikin kita ini ya Kak, maksudnya bikin kita tidak terlalu takut ngambil resiko sehingga peluang kita jadi lebih banyak gitu kan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Belum pernah ditanyain selama aku muter-muter podcast. Kamu hebat. Applause buat Sandra. Jadi gini, aku sangat yakin keputusan terbaik diambil sama orang percaya diri. Ya. Orang yang tidak percaya diri, sekalipun dia punya banyak hal, seringkali keputusan nanti salah. Karena dia ngambil keputusan dari rasa takut, khawatir, atau serakah. Yep. Jadi kalau keputusan diambil dari rasa takut, khawatir, atau serakah, apalagi kemarahan, nggak ada keputusan baik yang dihasilin. Keputusan baik hanya dihasilin saat dia percaya diri yang positif. Yep. Orang bisa percaya diri yang positif saat dia punya latar belakang pendidikan yang jauh di atas rata-rata orang sekitarnya. Contoh, kalau kita lulusan Harvard, terus kita balik ke Indonesia, kita punya kepercayaan diri yang positif karena kayak, gue lulusan Harvard, udah kita pikiran aja, santai aja, kita bikin, kita ini, jalan. Atau kita punya orang tua konglomerat atau kaya raya, seenggaknya bisa supply kita modal duit, kita bisa oke, kita lihat peluangnya apa, nggak harus terburu-buru, nggak harus ini, bisa itu, bisa ini. Tapi gue yakin banget, privilege paling mahal anak orang kaya atau orang berpendidikan tinggi atau orang dengan akses network yang luas itu bukan tentang duitnya, tapi tentang rasa percaya diri yang positif karena dia tahu saat dia ngambil dia punya banyak kebolehan gagal. Karena harus diakuin yang mereka ngomong tuh bener. Saat orang-orang anak-anak orang kaya ini diundang seminar atau podcast, mereka tuh bener saat mereka bilang prinsip pertama dalam berbisnis atau cari duit adalah berani gagal. Iya. Itu betul. Itu memang betul, harus diakuin. Tapi memang itu tidak bisa berlaku untuk orang yang tidak punya safety net. Ada orang yang mungkin gak punya uang mama papanya, tapi dia sangat disayang sama salah satu om atau tantenya yang jadiin dia anak angkat, yang support dia. Mungkin dia gak punya uang, tapi dia punya pendidikan yang luar biasa tinggi. Jadi sangat tepat kalau dibilang rasa percaya diri yang positif itu bisa ngebentuk. Masalahnya Mas Adit sendiri kan orang tuanya ya sampai ini kita dapat kartu Indonesia Sehat. Terus ya gimana punya networking? Kalau punya networking kagak mungkin punya kartu Indonesia Sehat gitu kan. Networkingnya sama Pak RT. Terus apa safety netnya? Percaya gak? Yang paling mendebarkan tuh bukan ngisi podcast, ngisi seminar, ribuan orang, seminar internasional. Itu gak mendebarkan. Karena saat kamu ditaruh di situ, kamu pasti udah punya kualifikasi untuk ngelakuinnya. Yang mendebarkan adalah buat saya pribadi. Waktu saya harus naik Honda Revo, nyeles ke ruko-ruko, jualan website. Itu adalah momen paling mendebarkan karena di hari-hari awal saya pulang tuh nangis tidur. Tidur karena depresi. Karena jujur, dulu saya cek MBTI, saya tuh I.
introvert. Sekarang saya cek udah itu berubah. Iya. Orang bilang introvert nggak bisa berubah. Nggak harus jadi ekstrovert, nggak harus. Cuman hidup saya membuat saya harus jadi ekstrovert. Karena saya harus ketemu banyak orang dan saya tidak bisa mengandalkan energi habis saat ketemu orang. Kalau kayak begitu nggak ada duit saya nanti. Jadi saya jalanin ke ruko-ruko, nawarin website. Kenapa ke ruko-ruko? Karena saya bodoh. Saya belum ngerti digital. Saya cuma ngertinya, ya udah jualan harus ketemu orang. Jualan apa? Saya ngerti Door to website. door. Ya udah saya ketemuin begitu. Iya, Goblok iya, kan? Tapi ya itu yang saya ngerti waktu itu. Iya. Ya udah saya jalanin dengan kegoblokan saya, nawarin ke ruko-ruko. Dari 10 ruko. Apa sih yang saya tawarin? Bayangin Sandra. Yang saya tawarin adalah saya membuatkan website. Waktu itu di awal-awal ya, website gratis. Gratis. Iya. Saya bikinin, Iya. hanya bayar maintenance server. Oke. Setahun 1,5 juta. Modal saya buat maintenance server tuh 500.000. Saya dapat 1 juta setahun. Oke. Di otak saya, kalau gue punya 1.000 customer, berarti kan 1 miliar setahun. Berarti 90 jutaan sebulan. Wah udah deh saya incar aja 1.000 customer. Berarti kalau sehari saya bisa datengin 10 ruko. Kalau deal at least 2 aja. Berarti sehari saya dapat deal 2. Sebulan 21 hari kerja. Berarti saya punya 42 Iya. klien baru. 42. Kalau setahun itu berhasil 420. Berarti 1.000 klien saya bisa capai dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun penghasilan saya 90 juta. Begitu hitungan saya sederhana. Pas saya jalanin, boro-boro 2 yang deal. Di otak saya kan gini, lah ini kan cuman gratis. Masa kagak mau? Kagak mau orang. Iya. Kagak mau. Ini tahun berapa Kak? 2018. Oh oke. Padahal udah lumayan oke ya. Orang juga sebenarnya butuh website juga sih. Tidak mau. Iya. Karena orang ngerasa yang tidak butuh website ngerasa dikasih gratis pun dia kagak mau. Ya nggak penting gitu. Ya dia iya tapi nggak kontak lagi. Yang butuh berani bayar gede. Yang butuh berani bayar gede. Akhirnya singkat cerita website yang sama dalam perjalanan saya jual 58.600.000. Buset. Satu website. Oke. Itu yang ngasih hidup saya ternyata waktu itu. Setiap bulan saya deal 1, 2. Jadi yang saya tangkap adalah yang paling bikin saya takut pas jualan barang gratis itu adalah karena saya nggak punya safety net. Tapi gimana akhirnya caranya saya beraniin diri untuk ketemu orang ngobrol. Ini trik mantra saya setiap kali. Saya ada satu jaket bomber hijau tua yang dari dulu saya pakai sampai hari ini masih ada mama saya yang pakai jaket bomber biru tua, hijau tua. Kan saya naik motor, jadi jaketnya saya buka dulu. Saya buka helm. Saya ambil sapu tangan, saya lap keringet dulu, debu-debu saya ilangin. Saya nggak pernah terlalu terburu-buru. Setiap kali parkir di satu ruko saya udah tahu nih, ini ruko ini ada 20 ruko, nanti saya bakal datengin satu-satu dong. Oke, saya lap dulu. Terus kan pakai gel rambut begini. Terus kalau kena helm kan ya penyet kan. Kan cacat ya kayak ya penyet. Ya udah saya tarik-tarikin dulu di apa. Kebetulan kan kalau helman ini ya ada keringet dah di sini-sini tuh pasti ada keringet. Ininya saya ambil jadi air buat saya naikin karena kalau gel saya itu kan saya pakai yang kayak lilin gitu ya. Jadi keras nih. Kalau kagak dikasih air sakit nariknya. Jadi saya pakai keringet dikit sini, saya tarik-tarik sini. Itu saya lakuin berbulan-bulan setiap hari. Saya ngelakuin gitu puluhan ruko saya datengin. Jadi udah rapi begini, udah masuk segala macam, jaket udah masuk, oke. Saya nggak bawa ransel, nggak. Saya bawa barang sangat sedikit. Karena saya butuh cuma handphone buat presentasi websitenya. Jaket saya taruh, saya masukin ke dalam jok motor, udah helm taruh apa udah siap. Setiap sebelum ngelangkah, saya ngebayangin satu hal. Karena orang punya agama beda-beda. Saya kebetulan agamanya Kristiani. Prinsip di agama saya adalah setiap manusia yang percaya kepada Tuhan itu berarti disebut lahir dari Allah. Lahir dari Tuhan. Artinya saya anak-anak Tuhan. Makanya kalau di agama saya, doa saya tuh Bapak kami yang di sorga gitu. Nah Bapak kami. Di otak saya cuma sederhana. Berarti gue punya Bapak. Kaya raya pemilik semesta. Jadi pas gue masuk gue bilang, saya ini pengelola galaksi. Pengelola alam semesta. Bapak saya ini pencipta alam. Begitu beneran. Sebelum masuk pasti saya ngomong gitu. Mau gue naik motor, mau lu naik mobil, mau lu punya Alphard, bapak gue pencipta alam semesta. Gitu.
dalam hati saya selalu ngomong karena saya terlalu takut untuk jalan kalau nggak gitu. Karena kalau saya minder, boro-boro jangan sampai ditolak sama owner. Dari awal sama OB sama satpam saya udah pasti ditolak. Datang kayak misalnya kalau saya minder datang, Bu, Iya iya eh, iya Kak, iya iya. saya dari ini Bata dari ya. mau nawarin suara jadi kecil terus kayak nunduk-nunduk kayak saya mau nawarin website bisa gak di sini bisa ketemu siapa ya ada mah nggak bakalan deal itu mau deh karena dari awal-awal saya begitu hari-hari awal saya pulang nangis tuh gara-gara itu saya pikir ya ampun gimana sih ngomongnya nih akhirnya saya pakai mantra itu pokoknya setiap kali saya coba mantranya Bapak saya yang punya alam semesta yang ciptain langit dan bumi Yes. emas sampah itu. Saya di sini ya karena saya iseng aja gitu. Udah saya datang. Permisi, halo Ibu Sandra. Halo Pak. Ibu pemilik law firm ini? Betul. Bu izin. Saya cek website Ibu. Nah ini tulisannya Bu, HTTP. HTTP itu websitenya belum secure. Saya bantu cekin. Pas bukain Google Chrome, Bu ini tulisannya connection not secure. Nah jujur ngomong, kebayang gak kalau misalnya klien Ibu ngecek website, terus dia lihat connection not secured, hanya karena belum HTTPS. Bu, saya jualan website, tapi buat Ibu, saya karena lagi ada promo khusus nih, saya bantu bikin website Ibu jadi HTTPS. Saya kasih sertifikasi keamanannya, jadi secure. Ini contohnya kalau HTTPS. Yang saya tunjukin apa? Law firm sebelah yang sudah HTTPS. Oh, oke. Nah ini law firm samping sudah HTTPS tuh gini Bu, ada gembok hijaunya. Coba Ibu lihat connection secure. Nah, jadi saya bikin yang seperti ini gratis Bu, tidak ada biaya apapun kecuali server maintenance. Selama ini Ibu bayar server maintenance berapa? Ya dia mungkin nggak tahu. Saya bilang kurang lebih server maintenance rata-rata sih setahun cuma 1,5 juta. Nah jadi 1,5 juta itu dibayarin di depan. Saya bantu bikinin gratis. That's it. Percaya diri dong? Yes. Deal gak? Belum tentu. Enggak. Udah begitu, udah jualan cara begitu kagak deal juga. Cuman saya tetap punya kepercayaan dirinya. Dealnya ya ada sih deal mungkin berapa ya? Mungkin dalam 1 bulan dealnya 9 gitu kali. Lumayan tapi 9 juta itu 9 juta dalam berapa 2 bulan berarti sebulan 4,5 juta. Di otak saya belum cukup, saya butuh 7,2 juta sebulan kan. Disitulah saya mulai percaya diri untuk ngerasa berarti kalau orang butuh tuh sebenarnya dia mau bayar. Kenapa? Saya tahu pertama kali dari klien yang bilang gini, Mas Adit ini berapa? Saya cobain kan. Ini 3,5 juta dokter. Waktu itu klinik kecantikan. 3,5 juta dokter websitenya. Oh iya oke. Kenapa dia langsung oke? Karena sebelumnya dia ketemu beberapa orang mau bikin website rata-rata nawarin 15 juta. Oh oke. 3,5 juta ya oke lah gitu kayak ya udah jelek deh yang penting murah dulu gitu. Bener. Di otak saya 3,5 juta selama ini gue jual gratis aja kagak ada yang mau. Bener. Gue jual 3,5 juta. Pas dia berhasil jual lagi. Pas ditanya sama orang lain lagi, saya mulai iseng nawarin 5 juta dokter. Oh iya oke Mas Adit. Oke. Wah terus saya belajar, saya tahu saya goblok, jadi saya belajar baca buku dan segala macam. Terus saya belajar tentang anchoring effect. Anchoring effect tuh gini. Kalau ditanya berapa Mas Adit? Ini websitenya biasanya sih standarnya 15 juta dokter. Cuman karena lagi promo khusus, jadi saya jual di 7,5 juta. Tapi kuotanya cuma buat 3 website dokter. Jadi kalau website dokter ada law firm-nya, di atasnya ada cafe, di bawahnya ada klinik, mungkin hanya bisa 3. Nah, yang di seberang dokter punya car wash itu mungkin belum bisa. Yang car wash-nya 15 juta. Oh yaudah saya ambil 3 dulu Mas Adit. Wow. 7,5 juta. Anchoring effect itu jangan langsung ngasih harga, tapi ngasih harga di atas dulu. Supaya pas kita promo itu berasa turunnya. Tips lah ini. Itu saya jalan itu. Itu di beberapa konteks bisa berhasil, di beberapa konteks nggak bisa. Contoh konteks yang nggak bisa, misalnya ada orang sakit kanker datang ke rumah sakit, itu tuh nggak bisa kayak. Betul dong. Berapa biaya di rumah sakit ini? Biasanya sih kalau orang kanker seperti ibu gitu 5 miliar sih Bu. Tapi ya buat ibu 1 miliar lah. Kenapa Pak? Ibu kayaknya udah mau mati. Jahat banget. Nah, jadi itu banyak konteks yang jangan langsung dipakai gitu ya. Cuman konteksnya saya dulu baca belajar, terus saya coba pakai. Dari situ pelan-pelan naik 58.600.000. Jadi saya yakin percaya diri itu penting banget. Tapi cara saya, mantra saya adalah udah karena saya kagak punya apa-apa selain kepercayaan ya kan. Udah saya pikir udah deh. Begitu aja caranya. Mantranya saya
anak dari pencipta alam semesta, pencipta langit bumi, galaksi itu berarti punya saya. Udah. Setuju banget lagi Kak. Karena The Mentality, aku pas denger ceritanya, oh iya The Mentality aja kalau kita udah kalah dari orang lain, itu kita udah kalah start gitu loh. Jadi pas kita punya, at least kita punya pemikiran bahwa gue juga punya kok, gue juga mampu kok gitu, terus jalan, percaya diri atau ngomong mata ke mata aja itu udah menang start gitu loh jadinya. Setuju Kan? Makanya Kak, berarti kalau kita ngomongin bisnis, apakah mentality ini juga jadi yang utama kalau menurut Kakak? Karena aku kalau kita ngomongin bisnis ya, ini mungkin banyak orang yang mau memulai ini bisnis. bisnis dan bekerja profesional kita anggap sama aja ya. Oke, boleh Nyari deh. duit. Iya, nyari duit gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak orang yang mau mulai bisnis, tapi mungkin pertanyaannya jadi beda Kak. Kayak kalau di sekarang, orang kan ngelihat ekonomi mungkin lagi carut marut dan segala macam. Tapi apakah bisnis ini, maksudnya memulai bisnis masih jadi cara yang terbaik untuk mendapatkan banyak uang? Oke. Kita jangan ngomong bisnis, kita ngomong yang paling realistis buat sangat banyak orang, side job. Ya, side job. Side job, dagang, jualan online, tipis-tipis, bisnis kecil-kecilan dulu. Iya. Hampir tidak mungkin orang yang tinggal di kota besar di Indonesia bisa bertahan hidup normal tanpa punya side job. Setuju. Karena penghasilannya, jujur ngomong, sedikit, pengeluarannya besar. Banget. Jadi hampir tidak mungkin orang normal bertahan hidup normal itu kalau nggak punya side job. Tapi banyak orang nggak punya side job, ya mungkin pemasukan dia sudah cukup atau pengeluaran dia nggak banyak. Tapi menurut saya sih rata-rata orang kayaknya pada punya side job dah. Walaupun side job itu cuman kayak kadang-kadang affiliate produk, Iya. kadang-kadang cuman dropship, kadang-kadang apa dah gitu, Tapi mungkin lumayan jual kue. buat jajan. Iya, karena bener-bener jujur kurang. Bener. Bukan nggak bersyukur ke kantor, Iya. tapi memang kurang. Betul. Bukan mau menuntut pemerintah naikin lagi, tapi kalau memang bisa kurang. boleh. Harus diakui kurangnya bukan hanya karena semuanya naik, bisa juga karena lifestyle, tapi pokoknya kurang. Oleh karena itu orang pasti punya side job. Iya. Pertanyaannya, seringkali ada satu kesalahan paling besar. Side jobnya itu dibikin bertentangan atau tidak searah sama kerjaan utama. Jadi orang harus milih. Nah, saya ngitung kalau kayak gitu caranya, ntar saya mati. Makanya sebelum saya masuk ke dagang sendiri, dari magang, kan saya awalnya magang di kantor, gaji 3,5 juta. Saya udah punya side job. Side job saya hasilin 3,5 juta waktu itu, jualan merchandise dan segala macam, kegiatan marketing. Di otak saya pokoknya cuma satu, side job itu sebisa mungkin kalau boleh harus searah sama kerjaan kita. Contoh, misalnya Sandra adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan Kaisar TV untuk menjadi podcaster. Side jobnya yang masuk akal mungkin menjadi MC. Kamu punya side job gak? Iya, that's what I do. MC. Nah, itu kan nyambung searah. Supaya saat kamu lagi ngerjain kerjaan kamu sehari-hari, kamu lagi tanpa sadar ngembangin skill utama side job kamu. Saat kamu ngerjain side job kamunya makin sukses, kerjaan utama kamu juga makin maju. Karena mungkin kalau di kantor ini ada 10 podcaster misalnya, tapi kamu doang yang sambil nge-MC, dugaan aku, berapa jam terbang yang lebih banyak ya pasti kamu. Karena kamu selain kerja kamu nge-MC lagi. Dan nge-MC itu gak kayak di kantor. Kalau di kantor, pokoknya gue datang pagi pulang sore sesuai job dia selesai. Tapi kalau nge-MC, coba kalau acaranya di luar prediksi, sering terjadi bukan? Tiba-tiba ngaret, tiba-tiba wow mempelainya mau menggantikan event ini, tiba-tiba harus begini. Betul. Sangat sering. Tapi kita dilatih mental baja di situ kan. Pas balik ke sini kantor mah jadi kecek-ecek lah. Saat yang lain cuman latihan berenang di kolam berenang, kita latihannya di pinggir laut gitu. Nah tiba-tiba pas di kolam berenang lagi mak, ya ilah mana bisa sih mati tenggelam di kolam berenang kalau lu biasanya berenang di laut. Artinya side job itu kalau dibikin searah itu enak banget. Masalahnya kalau tidak searah itu yang repot. Contoh side job kamu misalnya, side jobnya adalah baking misalnya. Salah gak? Enggak. Tapi saat kamu kerjaannya baking, side jobnya baking, tapi kamu kerjanya podcaster. Misalnya dalam konteks ini kamu bukan podcaster deh. Kalau podcaster mungkin masih kebantu karena kamu bisa sambil jualan mungkin ke bintang tamu. Benar. Misalnya kamu akuntan, side job kamu misalnya baking. Kondisinya adalah baking gak bikin kemampuan akuntansi kamu naik. Pasti. Kemampuan akuntansi kamu gak terlalu berguna buat baking kamu. Ya karena
perusahaan kamu kan belum serumit itu gitu. Segede itu, iya. Saat dia tidak searah, akhirnya ujung-ujungnya kamu draining, capek, abis. Loh, kalau gitu saya harus apa? Sebisa mungkin cari yang sejalan. Misalnya kalau kamu akuntan misalnya, side jobnya ngapain? Carilah kerjaan yang kayak jadi freelance akuntan buat UMKM. Kamu akuntan publik di kantor besar nih, gaji kamu juga nggak besar-besar banget, misalnya 7,5 juta. Iya. Ya udah, kamu cari UMKM yang tidak sanggup gaji akuntan profesional dengan UMR, kamu tawarin, udah saya bantu rapiin keuangan dan bikin sistem keuangan akuntansi segala macam buat perusahaan UMKM kamu, buat dagangan bisnis kecil-kecilan kamu, bayar saya aja 2 juta lah sebulan. Nanti seminggu sekali saya luangin waktu untuk datang hari Sabtu mungkin atau pas sore selesai kerja saya datang, kasih saya 2 juta. Saya total saya hitung waktu ya saya bisa pegang sekitar 3 klien lah. 2 juta kali 3 6 juta. Lumayan. Ini dapat 7,5 juta. Total 13,5 juta. Iya. Capek gak? Capek. Tapi dengan skill ini dan skill ini akhirnya kita pikir lama-lama side jobnya bisa jadi main job, ini kita tinggalin. Atau ininya kita naik kelas, naik level karena kita udah nanganin jauh lebih kompleks. Either way, mau ini yang dapat promosi atau itu yang kita fokusin, tapi nanti ujung-ujungnya side job itu harus untuk memperbesar satu kapal. Nah, jadi kalau tentang di dunia ekonomi kayak begini, apakah masih relevan untuk bikin bisnis atau apa? Yang pasti sangat relevan buat cari side job. Mau itu kamu sebut side job kamu dagangan atau mau kamu sebut bisnis, bebas dah. Yang penting dapat duit. Jangan cuma dapat capek doang dan buang waktu. Karena ada satu hal yang biasanya dibayar orang yang orang nggak sadar, namanya opportunity cost. Apa tuh opportunity cost? Misalnya, memang sih nge-baking dapat duit. Misalnya, nih oke lah jangan nge-baking mulu. Nanti kesannya baking tuh bukan good business. Oke lah, misalnya nge-MC dapat duit misalnya. Nge-MC sih dapat duit sih. Tapi dengan rate yang kita taruh sekarang misalnya, ya let's say sekali nge-MC 500.000 misalnya. Tapi kita harus standby sebelum sesi acara. Itu mungkin 1,5 jam 2 jam sebelum event. Kita harus dandan dan siap-siapnya udah 1 jam lagi. Berarti perjalanan kesananya 1 jam lagi. Naik TJ, naik Jaklingko. Berarti kan siap-siap, jalan, standby sebelum acara itu udah 4 jam. Acaranya mungkin cuma 2 jam. Betul. 6 jam. Tapi selesai event, kita kan harus pulang lagi kan. Berarti kan 7 jam. Berarti 500.000 itu bukan buat bayar 2 jam acara, buat bayar 7 jam persiapan. Coba pikir, ada gak hal lain yang dalam 7 jam bisa kita lakuin, bisa hasilin lebih dari 500.000? Kalau ada, berarti ini tuh terlalu rendah untuk kita lakuin secara value rupiahnya nih. Contoh, misalnya ada yang nawarin, ini ada job, kerjaan lain, sejamnya dapatnya cuma 200. Kamu ngitung, tapi saya nge-MC dapat 500, kerjanya paling 2 jam. Ini sejamnya cuma 150 dah. Sejam 150, 2 jam 300. Kecil dong. Tapi ternyata kita bisa ngerjain ini 4 jam. 4 jam kali 150 berapa? 600.000. Mendingan kerjain 4 jam kali 150 600.000. Jadi clipper misalnya gitu ya. Daripada 7 jam dapat 500.000 dan capeknya worth it gak? Belum di luar ongkos, make up, laundry baju pesta dan segala macam. Nah, itulah opportunity cost, artinya biaya yang dikeluarin yang adalah waktu dan tenaga dan pikiran. Nah, jadi kalau kerjaan kita sekarang sepertinya nggak rugi kok, saya dapat untung. Saya ini kerjain prakarya gelang misalnya, atau saya bikin apa? Saya jualan cat food. Sehari ngeluangin waktu 3-4 jam untuk bikinnya, packingnya, ininya, lilinin bungkus dan segala macam. Tapi ternyata nggak worth it. Sebulan cuma dapat tambahan 1,5 juta. Padahal sehari ngeluarin 4 jam. Nah, itu opportunity cost. Tapi kan lebih baik ini dong daripada tidak sama sekali. Betul. Tapi masa sih nggak ada opsi lain? Seringnya entah kita salah pilih pasangan hidup, salah pilih kantor, salah pilih side job, salah pilih apapun. Seringkali cuma karena referensi kita kurang. Berapa banyak orang
Ini kan ilmu universal. Berapa banyak orang salah pilih pasangan hidup karena gaulnya di situ-situ doang. Seakan-akan dunia ini isinya cuma dia doang. Ya karena pergaulannya, andai kata ada orang bergaulnya lebih luas, dia bisa ngeliat, ya ampun perempuan ini sebaik ini, seayu ini, ya ampun dia bisa dapat 1000 kali lebih baik daripada yang sekarang yang sangat toksik, yang mukulin dia, selingkuhin dan segala macam. Tapi dia mainnya kurang jauh karena dia sibuk begitu aja. Jadi temannya dia cuma teman kantor yang cowoknya cuma 3 orang aja, itu doang. Ya Senin sampai Minggu dia di situ, ya dia kagak kenal yang lain. Andai kata dia keluar circle-nya dia, ya ampun ada cowok lain yang mau meratukan dia dan lebih baik dan segala macam. Tapi kan seringkali kita bilang, tapi mana? Ya mana? Ya dicari. Nah seringkali tidak dicari karena tidak punya referensi. Sama kayak ilmu. Ilmu juga gitu. Mas Adit gimana sih tekniknya? Gimana sih Mas Adit supaya begini? Gimana? Sebenarnya bukan karena dia kurang pintar, tapi kurang referensi. Kenapa kurang referensi? Sama tadi kayak side job. Kenapa bisa kurang referensi? Karena kurang bergaul. Tapi Mas Adit saya gak ada waktu buat bergaul. Nah itulah kenapa saya ciptain f15library.com. Pernah lihat? Ya pernah lihat. F15library.com itu adalah cara yang saya pakai supaya orang kalau gak punya waktu buat bergaul sama orang lain, seenggaknya bisa bergaul sama ilmu. Buku. Ini ribuan buku bestseller dunia. Saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Saya rangkum 15 menit. Selesai baca 15 menit. Dan ini gratis, tidak ada iklan, tidak ada login, tidak ada download, tidak ada low cookies, nggak ada apapun, cuman buka. Bahkan tidak ada muka saya, tidak ada logo saya. Cuman f15library.com, terus klik baca udah. 15 menit selesai baca. Buku-buku yang seumur hidup pasti kita nggak akan baca kalau nggak dirangkumin. Contoh ini nih, Adam Smith, The Wealth of Nations. Udah banyak banget Buset, sebenarnya ya. ini buku tahun 1776. Buku yang diterbitin sama dengan tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Kagak mungkin kita baca kalau kagak diterjemahin dan dirangkumin. Jadi bergaullah sama ilmu kalau kita belum bisa bergaul sama orang. Dengan ini kita jadi tahu, oh dunia ini ternyata gak sesempit otak kita. Oke. Setuju. Berarti Kak kalau misalnya ditanya ya, oke lah kita baca buku nanti later gitu ya. Tapi sekarang kalau mau belajar dari orang yang sudah bergerak terlebih dahulu, kalau mau membuat bisnis misalnya, kira-kira boleh nggak kita breakdown apa sih yang sebenarnya harus dilihat? Gimana cara mencari peluangnya, mentalitinya? Mungkin tadi udah dibahas ya, berani, confident gitu. Tapi apakah modalnya, cari modalnya, atau ada certain modal yang harus kita punya? Mungkin itu uang, tempat atau segala macam. Saya belak-belakan aja ya. Boleh. Business is the most competitive sport in the world. Bisnis itu adalah olahraga paling kompetitif di dunia ini. Bisnis adalah perlombaan paling kompetitif di dunia ini. Bayangin, jangan ngomong bisnis dulu nih, ngomong bulu tangkis aja. Atlet bulu tangkis kalau mau juara, itu latihannya dari jam 3 pagi, jam 4 pagi. Tanya dah Bu Susi Susanti, latihannya jam berapa sampai jam berapa. Itu latihan servisnya berapa ribu kok setiap minggu ibarat kata. Udah latihan begitu aja belum tentu menang. Bisnis lebih gila daripada itu, kalikan itu 10.000 kali lipat mungkin. Jadi kalau ada orang mau mulai bulu tangkis, ikut perlombaan bulu tangkis, ini bukan buat main iseng, buat ikut perlombaan bulu tangkis, tapi masih cari orang terus nanya, kira-kira untuk saya kan mau ikut lomba nih ya, saya mau ikut lomba bulu tangkis. Kira-kira untuk memulai bulu tangkis ini, kira-kira saya perlu mempersiapkan apa ya? Apa saya harus beli raket? Kira-kira raket apa yang cocok buat saya? Dan apakah saya harus latihan servis? Kira-kira saya harus bangun jam berapa pagi ya? Udah, nggak usah ikut lomba. Udah pasti kagak menang. Salah. Udah pasti, udah nggak usah ikut lomba, buang-buang waktu. Orang mau bisnis masih nanya orang lain, gimana sih Mas Adit untuk memulai bisnis ini, bagaimana sih? Itu orang manja yang mau disuapinin. Aduh ya. Tapi aku ada mana Mas Adit? Ada reasonnya Kak. Kalau kamu pebisnis, mau jadi pebisnis, kamu mau menang kompetisi bisnis, karena bisnis itu kompetisi yang sangat ketat. Udah pasti kamu harus punya inisiatif. Inisiatif pembelajaran adalah kalau kamu ketemu orang, harusnya tidak boleh bertanya. Ini kalau podcast sih pasti bertanya. Ini konteksnya buat orang yang bukan podcast ini ya. Emang mau mulai bisnis. Saat kamu mau udah ketemu orang, dan saya nemuin sangat banyak orang datang, Mas Adit, boleh gak kasih saran saya? Boleh gak? Nih ya. Kalau ketemu orang atau nonton podcast itu anggap seperti highlight. Stabilo. Seperti Stabilo.
stabiloin otak. Mana yang paling penting prioritas dilakuin. Ketemu orang podcast, ketemu orang itu stabilo. Apa yang mau distabiloin kalau kagak ada tulisannya? Tulisannya itu didapat dari mana? Belajar sendiri dulu. Udah baca, udah belajar, udah ngulik, udah belajar segala macam, baru ketemu orang. Kalau buat menurut bro saya apa ya? Oke, saya stabilin. Oh iya saya udah tangkap tuh. Berarti saya harus punya bisnis model ya. Bisnis model. Jadi pertanyaannya itu enggak sesuatu yang kebayang nggak kamu ketemu konglomerat nomor 2 di Indonesia, Pak Hermanto Tanoko misalnya. Kamu ketemu Pak Hermanto Tanoko, terus kamu ngomong begini, Pak menurut Bapak hal paling penting apa yang buat saya lakuin dalam bisnis? Kalau kamu nggak punya bayangan, Pak Hermanto cuma bilang tekun, bekerja keras, ya gitu. Motivasi ya, misalnya Pak Hermanto bilang, kamu harus punya modnya harus kamu tinggiin. Kamu bakal nanya mod itu apa? Atau Pak Hermanto misalnya bilang kamu harus bikin unfair advantage atau kamu harus cari profitable niche. Kamu aja nggak ngerti nih istilah bisnis nih. Profitable niche itu apa? Pasar ceruk. Masa Pak Hermanto Tanoko harus ngajarin kamu niche itu apa, pasar ceruk itu apa? Guru Pak katanya. Ini ya USP kamu harus bikin jadi scalable. USP deh gitu lagi. Ngerti gak maksudnya? Kebayang dong. Kalau kamu ketemu nih, kamu belum latihan serius main bola, kamu ketemu Lionel Messi mau nanya apa sih? Lionel Messi misalnya bilang, ya kalau saya biasanya, dia pakai bahasa teknis olahraga lah, apalah gitu ya. Misalnya ini contoh ya, saya kan goblok banget nih tentang sepak bola. Tapi misalnya Lionel Messi bilang, ya pokoknya kalau saya lagi exercise pagi, saya ngelakuin 15-15-10, 15-15-10, pokoknya yang wet dulu baru yang dry gitu. Misalnya apalah, misalnya saya kagak ngerti. Ngangong. Si bego nih langsung. Foto kak, foto. Gitu foto kak, foto. Iya, maksud saya artinya kalau kita nonton podcast bisnis dengan mindset mau dicokokin, ayo bang suapin saya bang, saya harus apa bang. Jangan jadi pebisnis. Itu mentalnya bukan mental pebisnis. Pebisnis itu sangat kompetitif. Gak bisa cara begitu. Kecuali Mas Adit ngaco nih, Mas Aditnya aja yang goblok. Saya punya banyak temen gak kompetitif, jalan-jalan aja. Nah bisa gak kalau tidak kompetitif jalan? Bisa, asal punya 2 syarat. Satu, anak orang kaya. Loh pebisnis yang anak orang kaya banyak. Itu gak kompetitif memang. Saya akuin banyak pebisnis yang anak orang kaya tidak kompetitif, saya akuin. Dan dia tidak perlu kompetitif karena dia sudah punya sesuatu yang sangat kompetitif. Apa tuh? Modal, duit. Dia gak perlu kompetitif, dia beli franchise langsung dia. Nah, ada restoran luar negeri yang bagus di Prancis. Dia beli franchise-nya berapa? 50 miliar. Buka di mall. Selesai. Rame-rame. Mau kurang rame, bayar artis siapa datengin, bayar 20 miliar. Selesai. Gak usah kompetitif karena duitnya kompetitif. Boleh gak kalau gak kaya tapi gak kompetitif? Boleh. Asal jenius. Jenius itu nggak usah kayak tadi baca buku apa. Kalau orang jenius nih nggak usah baca buku, nggak usah nanya orang, nggak usah nonton podcast, dia udah tahu. Gue mau bikin muk nih ya, muk. Tapi bisa ngejaga air kopi panas di sini. Nggak usah pakai tumbler, nggak usah pakai termos, tapi kopi panas suhu 60 derajat selama 6 jam tetap akan 60 derajat. Gue bakal bikin teknologi muk yang bisa bikin begitu. Ya lu jenius silakan lo begitu, nggak usah kompetitif lo, begitu aja pinter bener. Nah ini udah nggak kompetitif, nggak punya daya juang, kagak punya modal, kagak jenius, terus mau ikutan di bisnis, jangan kan di bisnis, itu di perusahaan aja kagak kepake. Itu nyari kerja aja tuh orang susah pasti. Tapi kebanyakan orang yang mau berbisnis, mentalnya begitu. Kenapa? Karena gue udah capek kerja sama orang. Gue gak mau disuruh-suruh. Dia bisnis bukan karena dia punya daya juang. Dia bisnis karena dia punya gengsi terlalu tinggi. Tapi otak terlalu cetek. Terus dia mau mulai bisnis. Wah, saya gak suka disuruh-suruh orang. Kamu mulai bisnis jangan karena gak suka disuruh-suruh orang. Tapi apa berarti? Ya karena kamu punya keterampilan yang bisa kamu jual lebih daripada orang bisa bayar kamu. Kalau kamu nggak punya keterampilan itu hanya karena saya orangnya nggak bisa disuruh-suruh orang, jadi saya mau mulai bisnis. Jangan mulai bisnis. Karena kamu kira di bisnis nggak disuruh-suruh orang. Tetap aja. Bayangin nih ya. Kalau karyawan harus menjilat kepada atasannya dan kamu tidak suka proses itu, jangan bayangin jadi pebisnis. Karena pebisnis harus menjilat jauh lebih banyak orang dengan cara yang jauh lebih gila. Contohnya, pebisnis berarti harus berurusan dengan investor, dengan pelanggan. Kamu kalau jadi karyawan, kalau kamu jutek aja,
Misalnya kamu pegawai restoran, kalau kamu jutek aja, kamu harus ngejilat bos, tapi ya udah pelanggan bodoh amat. Kalau bangkrut, rugi nggak mau datang lagi, yang rugi siapa? Perusahaannya, perusahaan apa mah gue tinggal tindak Cari ke sebelah. lagi. Yap. Pemilik bisnisnya, Nggak bisa. satu, dia harus menjilat, kalau bahasanya menjilat ya, tapi harus baik-baikin pemilik ruko supaya harga sewa tidak naik. Dia harus baik-baikin karyawan yang loyal dan bagus supaya tidak resign dan pindah kerja. Dia harus baik-baikin pelanggan biar pelanggan tidak kabur. Dia harus baik-baikin investor yang ngedanain. Berapa banyak orang yang harus kamu jilat, dan lucunya kamu keluar dari kantor karena kamu nggak suka ngejilat, jadi kamu jadi pebisnis. Kamu nggak tahu di bisnis lidah kamu diasah tuh, diamplas tuh. Untuk menjilat. Artinya bisnis itu tuh jauh lebih rumit, jauh lebih sulit, makanya di Indonesia cuma ada 3% sekian orang yang jadi pemilik bisnis. Iya. Di negara maju sekalipun, mau Jepang mau Amerika, paling banter 10-12% dari populasi yang jadi pemilik bisnis. Karena itu bukan sesuatu yang mudah dan harus dijalani oleh semua orang. Tapi kalau kamu mau jadi CEO, cuman gara-gara demi ditaruh di bio kamu, dan kamu ngerasa ada gengsi di situ, selamat. Karena kamu tidak akan dapat duitnya. Kamu tidak akan punya financial freedom atau freedom of time. Seringkali orang bilang, saya mau bisnis supaya waktunya lebih luang. Flexible, iya. Kan kalau ngantor Mas Adit, itu kan jam 8 sampai 5 ya. Tapi kalau saya bisnis kan nanti saya bisa ngatur waktu sendiri. Kerja di mana-mana. Kalau kamu ngantor, kamu kerja setoksik-toksiknya bos kamu. Setoksik-toksiknya bos kamu yang suka tiba-tiba nelpon jam 9 malam gitu ya misalnya, atau disuruh ngelembur sampai jam 10 malam gitu ya. Segila-gilanya bos kamu setiap bulan akan digaji. Iya, pasti. Tapi kalau kamu di bisnis, kamu sudah gila kerja 24 jam tidak tidur pun belum tentu dapat uang masuk, dan kamu tetap harus mikirin gaji karyawan. Selamat. Kamu bukan hanya nggak punya freedom of time, kamu nggak punya freedom of time, plus kamu harus punya uang apapun yang terjadi, mau kondisi ekonomi krisis, karyawan dia baca berita mengeluh, komplain di kolom komen media, tapi habis itu tetap terima gaji. Iya. Tapi kalau pemilik bisnis siap-siap aja. Iya. Ya udah, kalau rumah harus dijual, rumah dijual. Kalau aset harus dijual, aset dijual. Cuman buat nombokin bisnis yang rugi. Oleh karena itu, wah Mas Adit kok nakut-nakutin? Sekarang coba dipikir nih. Misalnya kamu mau ikutan lomba berenang antar pulau. Di Kepulauan Seribu misalnya ada lomba berenang antar pulau. Terus saya jelasin, kamu kalau gak kuat, kamu gak pernah olahraga, kamu di tengah ntar keram, kamu mati kecebur. Mendingan kagak ikutan. Terus kamu bilang, kok nakut-nakutin? Bukan nakut-nakutin, itu namanya fakta kehidupan. Kalau misalnya nakut-nakutin itu ngasih kamu hal yang kamu lebih suka mana sih? Orang ngasih tahu fakta kehidupan atau yang begini? Nah ini makanya saya antitesis saya itu motivator. Saya sering nggak cocoknya sama motivator. Karena kalau ketemu motivator, Indonesia kan demennya motivator. Ketemu motivator dia ngomong gini, It's okay. jangan dengerin apa itu Aditya Pratama, itu bodoh dia. Yang paling penting afirmasi positif dalam pikiranmu. Afirmasi positif dalam pikiranmu bahwa kamu pasti bisa. Dengar ya baik-baik. Kata impossible sendiri artinya I am possible. Mantap sekali. Boleh juga tuh itu. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa, maka kamu pasti akan mencapainya. Jadi hari ini juga kalau kamu ingin berbisnis, memulailah dan berpikirlah setinggi-tingginya. Jangan dengan target kecil seperti Aditya Pratama bilang itu. Itu namanya pesimis. Kamu harus berpikir besar. Kamu katakan kepada dirimu sendiri sekarang, ikuti saya. Katakan, ayo tepok-tepok sampingnya. Katakan, kamu akan jadi triliuner. Tahun depan. Saya lihat kamu konglomerat. Mati dia di tengah perlombaan, mati langsung nyebur mati. Benar. Motivator berguna gak? Sangat berguna. Iya. Untuk orang yang sudah tahu visinya apa, sudah clear goalsnya apa, hanya kurang termotivasi karena lupa why-nya. Itu sangat berguna. Iya. Untuk orang yang gak ngerti visinya mau kemana, goalsnya gak ngerti apa, belum tahu apapun, cuman modal gengsi dan modal nekat, dikasih motivasi, boom, kebakar dia langsung.
Iya sih, saya setuju. Berarti kalau sebenarnya Kak, kalau tadi pertanyaan aku adalah, tapi akhirnya terjelaskan juga sih, karena banyak orang yang mungkin atau mungkin yang baru-baru lulus ya, mau start bisnis terus kayak, ini bisnis apa ya? Bisnis apalagi ada kayak, bisnis yang ini kayaknya kurang keren deh. Misalnya kurang keren tapi ternyata banyak duitnya. Misalnya kayak aku baru tahu Kak peternakan ayam gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak bukan kita deh di situ, tapi ternyata menghasilkan uang atau mungkin yang lain. Terus mungkin ya beberapa concern yang dari mereka kayak gimana ya sebenarnya bikin bisnis yang sustainable itu tadi, itu sih sebenarnya kenapa that questions came Udah sebenarnya. pasti jawabannya adalah bikin bisnis modelnya dulu. Itu kan Ya. sebenarnya. Apa tuh bisnis model? Bisnis model itu sederhananya adalah sebelum bikin bisnis, yang dipikirin bukan produknya apa dulu. Bukan peternakan ayam, peternakan telur, peternakan sapi, produk milk atau apa bukan. Yang dipikirin pertama di bisnis model itu adalah siapa pembelinya nanti. Ada gak pasarnya? Kebutuhannya apa? Oke. Misalnya, mau bisnis yang bagus menurut saya, menurut Aditya Pratama, ini nggak berlaku mungkin kebenaran mutlak di semua konteks, Yes, tapi menurut saya bisnis yang bagus dimulai dari kebutuhan konsumen, bukan Banyak yang bilang gitu. kebetulan saya jualnya muk, jadi ya pokoknya bisnisnya muk kreatif, nggak peduli mau muknya kreatif kalau nggak ada pembelinya buat apa? Ya berarti nggak bisa ngikutin passion juga dong. Passion aku nih di manik-manik nih gitu Oke, misalnya. pertanyaan cerdas, Bang Adit, tapi kan saya passionnya di sini. Oke. Menurut saya, boleh gak bisnis sesuai passion? Boleh, asal punya modal besar. Oh, Karena passion mungkin gagal gak? Iya mungkin banget. Mungkin banget Iya, iya, gagal. iya, iya. Kalau kamu punya modal, coba terus sampai berhasil. Bisa gak berhasil pelan-pelan? Bisa. Tapi kalau kamu duitnya dikit, modal kamu ya secupek ini cuma bisa dipakai buat 1 kali nyoba bisnis atau 2 kali nyoba bisnis. Terus kamu mau ngikutin passion. Gini ya, misalnya ada penyanyi nih, penyanyinya kagak punya modal, dia mau terorbit, dia harus lebih milih idealisme nyanyi dia atau keinginan pasar. Kalau dia nggak punya modal, terus dia mau idealis, boleh gak? Boleh, tapi ya jangan kaget kalau naiknya. misalnya kagak naik-naik. Iya, ngerti. Nanti kalau udah terkenal, gara-gara ngikutin keinginan pasar, mau idealis dikit boleh gak? Boleh, suka-suka dia, orang dia udah punya pasarnya. Misalnya kamu nih, ada penyanyi yang lagunya pop yang udahlah pop banget, yang umum, yang udah nadanya ketebak semua tuh. Yang sekali denger 2 kali denger udah langsung hafal, Iya, udah basi banget, nggak ada idealisme ciri khas apapun. Iya. Tapi dia akhirnya punya masa, terus dia nyoba sedikit idealisme, boleh, udah punya masa. Nah, kalau kamu kagak punya modal, belum punya pendengar, terus kamu mau idealisme, ada gak orang dari idealisme berhasil? Ada. Ada gak orang dari awal idealis tidak punya modal berhasil? Ada gak? Ada. 1 dari 10.000 orang. Iya lagi. Kamu kok menggamblingkan hidup kamu untuk kebodohan begitu? Kamu mau jadi 1 dari 10.000 dan kamu tidak tahu di belakang itu orang ini, si idealis ini yang berhasil ngelakuin apa dari pagi, siang, sore, malam. Dan itu tetap jadi cuma 1 dari 10.000 orang. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, saya mau ngikutin passion, boleh. Tapi keberhasilan bisnis yang hanya idealisme sesuai passion, berapa banyak? Berapa banyak bisnis pada umumnya berhasil bukan karena sesuai passion, ya karena ada kebutuhan pasarnya aja. Ya jujur aja kalau ditanya sama pemiliknya, emang Pak passion Pak? Kagak juga sih. Ya saya passionin. Boleh Ya karena melihat dilakukan tiap pasar. hari dan hasilin duit ya passion kali ya. Apakah ada orang jualan oli gitu ya? Atau jualan bengkel mobil, passion dia bangun pagi, mau jadi pemilik bengkel mobil yang ganti oli. Kagak gitu. Ada orang bisnis bersihin AC gitu. Passion saya adalah servis dan bersihin AC dan ngisi preon. Ada orang passion begitu ya? Ya nggak mungkin nggak ada orang. Ya ada. Dulu saya mimpi dari kecil tuh adalah pengen banget ini karena saya tinggalnya panas. Jadi saya nabung. Ya, terus benar. ini ada orang gitu. Tapi kan 1 dari 10.000 orang kali. Right. Oke, memang idealisme itu udah jadi harga tertinggi juga ya zaman sekarang. Tapi ya it happens, atau maksudnya ya memang harus dikonsider juga untuk bisnis. Nah, kalau satu lagi pertanyaan mungkin ya Kak tentang bisnis ini lagi. Jadi misalnya orang bikin bisnis, kalau sekarang kan banyak kan kayak apapun ya bisnisnya itu semua di
amplifikasi dari digital gitu kan. Tapi banyak juga marketing, kalau kita ngomongin marketingnya kayak aduh gila-gila viral nih semuanya Oke. gitu. Sampai aku kemarin lihat Kak di TikTok ada satu brand kosmetik aku pakai juga, tapi ternyata dia dengan jujur bilang bahwa kosmetiknya jadi bagus Kak produknya, tapi unfortunately tidak mendapatkan awareness sebesar itu lagi karena mereka jor-joran banget di awal, habis biaya promosinya. Oke. Nah, apakah kalau kita berbisnis lagi itu yang benarnya tuh gimana mempromosikan dan memarketkannya? Pertanyaan bagus, dan saya baru belajar ilmu baru dari salah satu kontennya Timothy Ronald. Oke. Orang yang sangat kontroversial, Yes. tapi jujur saya sangat banyak belajar. Dia bikin satu konten baru namanya cara jual apapun ke siapapun. Nah, yang menarik adalah tesisnya Timothy Ronald. Ini ilmu jualan adalah ilmu paling penting untuk semua orang, bahkan untuk orang yang tidak jualan. Karena pebisnis jelas pasti harus jualan. At least harus jualan visinya dia Iya. ke karyawannya. Supaya karyawannya stay. Jualan janji dan mimpinya dia ke investor. Jualan brand promise-nya dia ke pelanggan. Kalau kamu pakai produk ini, kamu akan bla bla Iya. bla. Tapi kalau misalnya saya cuma karyawan, emang saya jualan? Kan jualan kan kayak nyales ya. Kayak, permisi Kak, mau gak Kak ada warna, ada ukuran? Ya itu sales biasa. Tapi apakah seorang akuntan tidak jualan? Saat seorang akuntan lagi ngelamar kerja, kenapa saya harus hire kamu? Kamu lagi ngomong tentang apa? Jualan diri sendiri kan? Iya. Iya ya, kenapa ya perusahaan ini harus hire saya? Karena saya orang yang berdedikasi. Karena saya itu yang jualan. Saat kamu lagi deketin pasangan hidup, bukan kamu lagi jualan, Yes. kenapa harus sama saya? Kenapa bukan sama yang lain? Saat kamu ketemu mertua, calon mertua, bukankah kamu lagi jualan diri kamu? Meningkatkan kepercayaan mereka ke kamu? Yep. Jualan adalah ilmu yang paling penting di dunia ini. Dan kata kunci dari Timothy adalah, jualan itu bukan memaksa orang membeli. Tapi jualan adalah memindahkan keyakinan kamu jadi keyakinan dia. Itu jualan. Memindahkan keyakinan kamu terhadap sesuatu jadi keyakinan dia. Contoh. Misalnya kamu jual muk. Muk yang estetik. Tapi muk yang estetik ini menurut siapa estetik? Ya menurut penjual. kamu. Yes. Ya menurut kamu mah estetik. Sama kayak semua orang ngerasa suaranya bagus. Sampai dinilai dewan juri. Makanya orang yang masuk Indonesian Idol kadang-kadang suaranya kayak gokil. Kok bisa masuk nih begini ya? Iya, Gila nih pas audisi. Kok lu bisa pede banget? Mungkin dia nanyanya sama mamanya doang. Mama suaraku bagus gak? Bagus anak mama. Otok. Artinya di otak kita semua punya kita tuh bagus. Di otak kita kayak harusnya tanpa penjualan pun, tanpa marketing mah bakal kejual. Faktanya enggak kan? Jadi di otak kita muk ini estetik. Iya. Tapi gimana caranya nunjukin ke orang bahwa muk ini estetik? IKEA mikir. Kalau gue hanya jual muk ini di rak, jadi nggak estetik. Tapi kalau gue bikinin desain interior Iya. yang bagus, terus gue taruh muk ini dalam sebuah konteks. Ternyata estetika itu harus ada konteksnya. Konteksnya ini jadi estetik saat ditaruh di background susunan begini. Rak putih ini nih buat pajangan. Itu jadi tidak estetik kalau tidak ada isiannya. Iya. IKEA mikir berarti pembeli itu kalau konteksnya barang-barang furniture begini sangat impulsif. Impulsif itu artinya tadinya datang nggak mau belanja beli, tapi pas ngelihat konteksnya, Bagus nih kayaknya dibawa ke rumah. ternyata bagus juga kalau kamar gua ada kaktus-kaktusan. Iya. Makanya konteksnya IKEA dia bikin lah yang Rumah. itu, tapi bukannya mahal Pak. Kalau bikin harus begitu, dia pinter supaya ngakalin supaya tetap murah gimana. Dulu yang mahal adalah karena harus udah jadi barangnya, kita harus punya karyawan buat ngerakit. Buat punya karyawan harus nyales. Coba di IKEA sedikit banget kan salesnya. Dan kalau ngerakit di mana? Di rumah ngerakit sendiri. Iya benar. Duit Kita ambil sendiri bahkan. Duit your way aja. Lu Iya, bawa iya, sendiri iya, dari iya. gudangnya, Benar, lu benar, torong benar. sendiri. Supaya
duit budgetnya bukan dia mau pelit, duit budgetnya bisa dia convert jadi right. konteks impulsifnya. Ya, Supaya orang tadinya datang ke IKEA mau beli apa ya? Mau beli lampu tidur. Pas pulang lampu tidurnya nggak kebeli. Beli apa? Beli bendera kecil, beli kaktus-kaktusan, beli meja lipat, Lebih beli rak banyak sepatu jadinya. yang bisa begini foldable. Sampai di rumah kepake gak? Kagak. Karena waktu di konteks di rumah kita, ya kok kaktusnya nggak kayak bayangan gua ya. Kok di sana bagus banget ya. Kok di sini makin sempit? Karena orang kelihat konteksnya. Nah, gimana caranya itu salah satu cara memindahkan keyakinan dia bahwa ini barang akan bagus sekali kalau ada di rumah kamu dengan cara dia kasih lihat nih kalau di rumah kamu nih. Itu salah satu caranya. Tapi jualan adalah seni memindahkan keyakinan kamu terhadap produk dan jasa kamu kepada orang lain supaya orang lain punya keyakinan yang sama terhadap produk dan jasa kamu. Oke, kamu bilang kamu adalah podcaster yang bagus atau kamu adalah ahli komunikasi. Kamu pengen masuk ke TV, kemana dan segala macam. Oke, media-media gede gitu-gitu ya. Pertanyaannya, itu menurut siapa? Menurut kamu atau menurut pasar? Supaya kamu bisa dapat jenjang karir yang lebih bagus. Gimana caranya? Misalnya nih kamu lihat di kantor SOP KPI-nya ya udah kayak begini aja. Di kantor punya clipper? Nggak punya. Pakai jasa clipper? Enggak. Tapi kamu tahu ini kualitas kontennya banyak yang daging. Tapi memang nggak ada yang ngeklipin aja. Terus di kantor ya yang ngeklipin cuman 3 klip per satu video panjang. Sayang banget. Akhirnya kamu belajar sendiri pakai CapCut, Opus Clip, apalah yang gratis-gratis gitu ya. Oh kamu belajar, pakai Gemini, AI. Masukin video YouTube-nya. Halo AI. Saya goblok, gimana ya cara bikin klip? Tolong bantuin saya. Detik-detik keberapa saja yang bagus untuk diklip, untuk viral. Udah gitu doang, masuk. Dikasih detik-detik kita nonton. Ini nggak nyambung, ini nyambung. Iya bener nih, bagus. Oke. Cutnya pakai apa ya? Udah pakai CapCut atau pakai apa ya aplikasi gitu yang gratis. Apapun lah ya namanya. Potong. Udah kamu lempar. Coba. Pertama gagal, viewsnya dikit. Ada 1 views. 1 video, viewsnya 600.000. 2 juta. Mantep gak? Mantep banget. Pelan-pelan kamu ngerti, oh gini caranya kamu mainin sendiri. Kamu coba ngomong ke kantor, Pak, Bu, sepertinya ini cara yang bagus. Misalnya kantor kamu gak peduli. Ya, pokoknya ya kan udah ada clipper-clippernya itu. Ya, itu udah bagus ya, tapi ya udahlah ya gitu. Kita gak ada budgetnya, kita gak ada waktunya, kita gak ada orangnya. Ya tapi kan kita bisa hire orang baru, Bu, jadi khusus clipper. Ya tapi kita belum ada alokasi ke situ sih. Tapi ini penting, Bu. Percuma kita punya long form video kalau gak ada yang nonton. Itu caranya adalah di klip, Bu. Ya tapi apa itu klip? Cuma tren-trenan doang gitu lah. Akhirnya kamu lakuin sendiri. Mungkin di sini kamu gaji 7 juta misalnya. Gara-gara klip kamu naik. Kamu coba lamar kerjaan di media lain yang kamu tahu gajinya mungkin 10 juta. Tapi yang kamu bawa apa? Bukan CV biasa. Yang kamu bawa CV portofolio kamu. Ini podcast kamu yang sudah viral kan. Ini 10 cuplikan podcast kamu yang viewsnya 2 juta, 600.000, 500.000. Pasti lihat, gokil. 10 juta langsung deal tuh. Itu bukan seni jualan. Gimana caranya memindahkan keyakinan dia. Jadi dia punya keyakinan bahwa kamu orang yang bagus. Tanpa pembuktian kagak bisa. Berapa banyak podcast sekarang yang dalam bentuk long form sebenarnya punya potensi naik penontonnya, tapi nggak pernah diklip aja. Jadi itu salah satu cara jualan. Jadi jualan itu nggak hanya harus dimiliki oleh sales atau pebisnis, bahkan karyawan bisa jualan. Ya salah satunya caranya begitu. So when it comes to bisnis yang aku bilang tadi gila-gila viral itu Kak, berarti ini adalah advice untuk para pebisnis itu seharusnya. Yang itu saya nggak mau bahas terlalu dalam karena konteksnya banyak. Iya sih. Tapi poinnya adalah kalau orang itu berpikir untuk viral, Mas Adit bisa gak viral gini nih? Viral tuh apaan sih? Setiap kali kita mau mikir sesuatu kita tanya dulu viral tuh apa sih? Viral itu Mas Adit, viewsnya jutaan gitu kan? Jadi talkability gitu. Oke gini dah. Kalau views kamu 1.000 kamu sebut viral gak? Enggak. Kalau views kamu 1 juta kamu sebut viral gak? Viral. Oke. Berarti viral itu ada 2 cara. Mau organik atau paid aja. Yes, bisa. Organik ya udah bikin konten yang kreatif. Siapa tahu nanti ada yang jutaan viewsnya. Oke. Berarti ada modalnya gak? Ada.
Orang kreatif yang Creativity. bisa mikirin angle-angle viralnya. Bayar orang itu murah apa mahal? Mahal sih. Ya kalau murah ngapain dia kerja sama kamu? Mendingan dia kerja sama kompetitor kamu. Jadi udah pasti ada modalnya. Bayar gaji karyawan dengan harga yang proper, yang kepikiran. Jangan heran saat kamu bayar gaji karyawan standar, terus kamu berharap dia bikin viral. Excellent. Gimana? Itu kan gak logis. Kalau kamu tidak punya budget untuk ini, kamu iklanin aja konten kamu. Berapa sih 1 juta views? Berapa duit sih 1 juta views sih? Berapa sih? Paling berapa ratus ribu kali? Gede sih Kak sekarang. Ya 1 juta rupiah misalnya gitu ya. Ya udahlah, ya udah bayar. Jadi artinya untuk viral, kenapa harus viral? Supaya ditonton orang. Kenapa ditonton? Supaya potensi kebelinya makin tinggi. Betul. Ya udah, pertanyaannya jadi sekarang kamu punya modal gak buat itu? Kalau kamu tidak punya modal duitnya, nggak bisa ngiklan. Perusahaan korporat masa ngandalin viral organik kan kagak mungkin. Ya dia pasti ngandelin iklan lah, pusing amat sih. Iklan dia sebulan 2 miliar. Iklan dia Iya sebulan lagi 1 gede-gede banget. miliar. Iya. Tapi kalau kamu gak punya 1-2 miliar buat iklan, kamu hire lah orang kreatif. Itu cara yang sedikit lebih repot, tapi yang lebih murah untuk dapetin potensi. Tapi kalau ini pun kamu gak bisa, ya kamu belajar sendiri caranya. Gimana cara bikin konten kamu viral. Tapi bayangin gak, kamu tidak punya modal ngiklannya. Kamu tidak bisa hire karyawan yang bisa bikin kreatif viralnya. Iya. Kamu sendiri tidak ngerti. Terus kamu mau jualan dengan cara apa? Bayar iklan gak bisa. Hire karyawan yang Nggak bisa bisa. bikin marketing gak bisa. Kamu sendiri tidak ngerti. Iya. Terus kamu mau berharap apa? Keajaiban ini. Right. Ya nanti kan katanya kalau mulai bisnis ada aja rezekinya. Nggak ada. Bisnis itu most Terlalu naif ya. competitive sport in the world. Setuju lagi. Aku mendengarnya berarti kayak ya jangan naif juga, jangan ya maksudnya semua pertanyaan sekarang ini aku melihatnya bahwa Kak Adit selalu punya jawaban dan semuanya itu sebenarnya ada jawabannya, ada peluangnya gitu. Tinggal kita aja mau apa enggaknya. Gitu ya berarti ya. Yes. Oke, last questionnya ini kan banyak banget tadi insights-nya mengenai bisnis, your personal life juga. Kalau misalnya ditanya Kak Adit sekarang berarti dengan pekerjaan yang sekarang, dengan maksudnya banyak pembelajaran hidupnya, how do you see atau mungkin bagaimana kakak mendefinisikan kesuksesan atau mungkin uang? Jadi ada 2 nih yang mau kakak definisikan. Definisi sukses dan definisi uang. Iya, jadi Atau mungkin maksudnya definisi apakah- makna uang. Iya makna uang, apakah uang memberi kakak power misalnya Oke. atau apa gitu? Paham, menarik. Sukses adalah apa yang kamu mau tercapai. Orang yang tidak sukses biasanya karena 2 hal. Yang dia mau ketinggian jauh daripada kapasitas dia, makanya gak kecapai-capai, makanya gak sukses-sukses. Atau ada orang yang tidak sukses yang versi paling berbahaya. Mimpinya terlalu kecil terus tercapai. Itu adalah orang yang lebih kesian menurut saya. Karena mimpinya sangat kecil terus tercapai. Lalu dia pikir dia sudah sukses. Padahal dia adalah orang yang paling tidak sukses. Kenapa? Contoh. Dia gak pernah gini. Saya mah orangnya gampang merasa cukup sih Mas Adit. Saya mindful aja sih. Saya full of wisdom gitu. Jadi kalau orang lain mimpinya mau nyekolahin anak ke luar negeri apa, saya mah gak pikir sih. Di otak saya mah anak ya. Yang penting udah sekolah di sekolah negeri, makan yang kagak mati, ya udah cukup. Tercapai gak? Tercapai. Iya. Makanya sisa duit lebih dia pakai judi Oh online. my god. Kenapa? Kan anaknya udah sekolah di sekolah negeri, gratis. Terus kan anaknya nggak mati. Saya tanya, kamu kasih susu untuk kalsium anak kamu pakai apa? Lah itu yang pakai kental manis Condensed itu. milk. Mbak kental manis itu bagus kalau diisi buat es campur enak. Tapi masa kamu gantiin kebutuhan Nutrisi, kalsium anak iya. kamu pakai kental manis setiap hari? Kamu jadi kamu bawain bekal anak kamu sekolah tiap hari apa? Mie goreng. Aduh, kotak Itu lagi mie tuh instan yang bentuknya. goreng itu. Kan anak saya kagak mati. Saya dari kecil makan itu nggak mati. Nggak mati sih. Tapi jadi gini. Saya sih nggak bilang dia apa. Cuman mie goreng itu cuman isinya karbohidrat. Iya. Kamu kasih dia protein nggak? Kamu kasih dia omega? Dia butuhnya ikan mungkin. Dia mungkin butuhnya telur. Tapi saya kagak ada duit.
Kamu nggak ada duit buat kasih makan anak kamu telur dan ikan setiap hari, tapi kamu punya duit buat masukin keranjang kuning belanjaan kamu di TikTok live. Itu bukan nggak punya duit, kamu nggak punya prioritas dan kamu merasa hidup kamu sudah sukses karena mimpi kamu sederhana. Yang penting saya sehat, anak-anak saya hidup nggak Nggak mati gitu. Dan lebih gilanya dan jahatnya lagi, kamu berpikir nanti anak saya gede, hidupin saya buat saya Oh pensiun. my god. Hati-hati kalau anak kamu suka nonton konten saya suka ajarin dia jangan hidupin kamu. Kok begitu? Karena dia punya hidupnya sendiri. Yes. Dia mungkin akan bantu kamu dengan cara apa? Dia mungkin akan bantu kamu bayar kontrakan rumah kamu di masa pensiun. Mungkin kalau dia punya duit lebih. Tapi kalau tiba-tiba kamu datang dia buat arisan, minta kamu ngebayang kamu bakal punya lifestyle yang enak gara-gara kamu punya anak banyak, terus setiap anak bakal ngasih kamu 2-3 juta setiap bulan. Ya pastiin aja dia tidak nonton konten saya. Kalau dia nonton konten saya ajarin dia cara bikin boundaries. Apa tuh boundaries? Kamu harus bantu mama kamu saat kamu berhasil dan mama kamu miskin. Walaupun mama kamu tidak membesarkan kamu, mengeksploitasi kamu, Ya. kamu tetap harus memelihara dengan cara yang dewasa buat keluarga kamu sendiri dan mendewasakan dia juga. Dengan cara apa? Kamu bisa kasih dia biaya kontrakan atau biaya listrik, but that's it. Saat dia minta tiba-tiba untuk, aduh, saya mau ini nih, mama mau kesini nih, mau kesana. Ma budgetnya cuma segitu. Lu anak nggak tahu diuntung lo, nggak tahu Durhaka. diri lo, udah gua gedein. Jangan dijawab, cukup bilang, ya maaf ya ma, belum ada uangnya, cuman bisa segitu dong. Alah, gue juga cuma ngetes lu doang sebenarnya. Lu emang Ngerti gua tahu lu banget kayaknya. pelit lo. Ya maaf ya ma, cuman ada segitu. Nah pastiin aja anak kamu nggak nonton konten saya. Kalau anak Kasih kamu tipsnya. nonton konten saya selesai hidup kamu pasti. Oke. Karena kebanyakan orang di situ. Iya. Makna uang. Buat saya, Iya. uang adalah salah satu alat tukar. Uang itu tidak boleh kamu versus, kamu VS, kamu lawan dengan gini. Bang Adit, uang atau keluarga? Oh my god, banyak banget lagi. Goblok. Uang atau kesehatan? Itu goblok. Kenapa begitu? Kamu kalau misalnya nih ditanya orang, uang atau agama atau iman? Kamu kok mau dijahatin otak kamu sama setan dengan dianggap bahwa, kebayangan ini masyarakat Indonesia yang sering kali berpikir Iya. kalau orang punya uang itu nanti jadi jahat. Iya. Kalau orang beragama ya mungkin dia nggak punya uang. Hidupnya harus sederhana. Kalau orang punya uang keluarganya berantakan. Tapi kalau orang yang keluarganya harmonis ya nggak punya uang. Itu goblok. Kenapa? Contoh, saya tanya nih, logika aja. Kalau kamu beragamanya bener, Iya. bener-bener beragama, karena saya lihat banyak orang beragama yang bener ya, apakah jadi malas cari duit? Enggak. Oh enggak dong, orang yang beragamanya bener, jangankan malas bangun pagi telat ke kantor, dia pagi-pagi udah sholat subuh, Yes. udah saat teduh, udah baca Alkitab, udah ke wihara, udah kemana ya. Iya. Orang yang beragamanya bener pagi-pagi udah bangun, udah segala macam. Makanya datang ke kantor nggak pernah telat, kerja seperti dia beribadah kepada Tuhan dan penciptanya, apapun agama dia. Orang kayak begini kagak mungkin miskin, karena dia dipelihara oleh attitude-nya sendiri dan dipelihara oleh Tuhannya. Jadi kalau orang beragamanya bener, duitnya nggak mungkin dikit. Logika aja. Kalau duitnya banyak, berarti kita punya kebebasan waktu gak? Iya. Orang yang punya banyak duit, itu ciri-ciri satu, dia punya kebebasan waktu. Orang yang punya banyak duit, punya kebebasan waktu. Boleh gak waktu kosongnya tidak dipakai buat ngejar dunia lagi, tapi dipakai buat belajar agama dan mempertahankan keimanannya mendalami? Iya bisa, kenapa? Karena punya duit. Jam 3 sore, kamu mau baca Al-Quran, mau baca Alkitab, mau baca kitab suci apapun, bisa. Belajarin kitab suci 2 jam sehari, bisa. Kalau udah punya duit. Jam 3 sore nih konteksnya, soalnya kan jam kerja. Iya, benar. Ya kalau kamu pebisnis, jam 3 sore mau belajar agama, itu urusan kamu. Jadi logikanya orang punya duit, kalau memang dia mau bertuhan, Iya. justru makin gampang bertuhan. Duit apa keluarga? Kalau kamu sayang banget sama keluarga kamu sayang banget sama anak kamu tega nggak nyari duit yang banyak buat anak kamu, seenggaknya supaya dia sekolahnya bagus, gizinya tercukupi.
Gak mungkin. Kalau kamu sayang sama anak kamu, sayang sama istri kamu, di otak kamu tuh gak ada nih anak masih busung lapar. Aduh ya Oke lah, ampun. jangan busung lapar, dia bilang anaknya busung lapar gini. Kasian banget. Anaknya makan cuma nasi tempe sama bayam sama bawang jagung. Istrinya masih harus kerja double job dan masih ngutang sama mertua. Oh my God. Lu bisa lu pulang kantor jam 5 sore lu mancing. Itu main Mobile Legend biasanya. Lu main Mobile Legend lu mancing gitu. Jangan ya. Ya, istri lu masih kerja double job nih. Masih ngutang sama mertua buat bayar kontrakan rumah. Anak cuma makan nasi tempe bayam. Lu jam 5 sore pulang kantor lu ngerasa ya berhak dong. Saya kan habis kerja mau refreshing. Istri lu refreshing kagak. Ngurusin rumah, dia kerja ngegosok nyuci, sama dia kerja lagi buat ngebersihin rumah tetangga. Dan itu pun masih harus ngutang. Lu habis pulang kerja, pulang kantor, duit bawa dikit, lu masih punya waktu kosong, kenapa lu gak ngegojek? Lu saya gak boleh refreshing lah, istri kamu gak boleh refreshing. Istri kamu refreshing gak? Kagak. Istri kamu udah ngurus rumah, kerja nyuci gosokin baju tetangga, bersihin rumah tetangga. Habis itu masih ngutang sama mertua, mama papanya dia buat bayar kontrakan rumah kamu yang kamu gak cukupin itu. Terus anak kamu masih makan nasi tempe bayam, terus kamu jam 5 sore merasa berhak buat beristirahat. Terus kamu cuma bilang, kamu capek apa sih? Kok muka ditekuk, kok makanan keasinan? Ngomong ke istrinya nih, kamu makanan keasinan begini, kamu di rumah ngapain aja sih? Kok baju belum dibersihin? Kok baju saya masih lecek? Ngapain aja? Itu istri gak nyiram kamu muka pakai air panas gitu bang. Serem banget. Dan Tapi istri ya, itu ya. tetap harus dituruh. Kamu harus patuh jadi istri ya. Oh my God. Saya ini kepala, kamu harus tunduk jadi istri ya. Jadi uang sama keluarga tuh gak pernah berantem harusnya. Ya, Kalau kamu sayang sama sejalan. keluarga beneran sayang, kamu pasti langsung cari uang. Lebih banyak. Apapun cara legal dan halalnya pasti kamu cari. Ya. Tapi kalau kamu punya uang lebih banyak dan memang kamu sayang sama keluarga, logikanya orang yang punya uang banyak dan memang mau sayang keluarga lebih bahagia gak? Iya dong. Ya dong, kan dia duitnya lebih banyak, lebih punya freedom of time. Ya. Bisa gak dia lebih banyak nemenin anaknya? Bisa. Ya. Masalahnya kok bisa orang milihnya atau uang atau keluarga, uang atau agama, uang atau itulah mentalitas miskin. Kamu bukan hanya gak punya duit, kamu tidak punya duit dan tidak punya pilihan. Kamu tidak punya keberanian untuk memilih uang dan agama, uang dan keluarga. Kamu gak punya mental itu. Di otak kamu harus pilih salah satu, kesian gak? Karena mungkin dari kecil kamu terlalu sangat miskin sampai harus milih makan atau minum. Bisa sih makan atau minum? Ya habis makan minum. Ya kalau cari uang ya buat keluarga, keluarga bahagia, uang banyak. Uang banyak, agama dalam. Enggak, bukan pilihan itu. Jadi makna uang buat saya itu hanya alat yang akan membuat keluarga kamu makin bahagia, tubuh kamu makin sehat, agama kamu makin dalam. Bisa kamu memperdalam agama saat uang aja kamu gak cukup. Jadi kamu harus sibuk setiap hari kerja buat dunia ini, ngumpulin duit buat kehidupan sehari-hari yang gak cukup juga. Kapan baca Alkitab dan kapan baca Quran, kapan ke pengajiannya. Makanya kamu selalu bilang, ya gimana saya mau sholat pak? Orang saya aja setiap hari harus nyari duit. Berarti kamu setuju dong, uang yang lebih banyak harusnya bikin kamu lebih banyak sholat. Sekarang terakhir saya tanya, duit kamu sekarang udah banyak belum? Oke, belum kaya raya tapi sudah cukup belum? Jauh lebih baik daripada yang lalu? Jauh. Kenapa belum sholat juga? Kenapa belum baca Alkitab juga? Kenapa gak gereja juga? Berarti masalahnya bukan duitnya, memang niatnya aja gak ada. Nah bener lagi. Tapi saat hidup kamu nanti bermasalah, bangkrut, di PHK, baru kamu nanya, Tuhan, Salah kenapa kau izinkan terjadi seperti ini dalam hidupku? Ya, selamat. Anda masuk ke dalam jebakan 99% orang. Gagal karena kesalahan sendiri, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Yes. Oh my God, benar-benar jadi reminder kita bahwa, dan it's very a good insight atau good point kalau memang ternyata uang itu jadi toolsnya, bukan jadi penentu
penentu, ya decision maker di hidup kita juga Kak. Ya. Terima kasih banyak sudah sharing. Semoga yang dengar podcast kita ini dapat banyak insight, dapat banyak berkat juga ya Kak. Thank you Thank you, so much. Sandra. Semoga sukses terus. Dan thank you juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.